Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menelusuri sejarah leluhur di bumi Majapahit, teman-teman. Pada kesempatan ini saya berada di desa Dusun Candilimo. Dusun Candilimo ini berada di wilayah Jatirejo ya, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mendatangi salah satu jembatan yang di jembatan tersebut ada kepala kala yang diletakkan di dinding jembatan tersebut. Jembatan tersebut dibangun oleh waktu Belanda menguasai Indonesia. Jadi jembatan tersebut jembatan kolonial. Nah, di dalam jembatan itu ada kepala kala yang ditaruh di situ. Nah, kepala kala tersebut diperkirakan pindahan dari Dusun Candilimo yang sekarang dinamakan Dusun Candilimo lah. Dulu mungkin di Candilimo tersebut ada sebuah bangunan candi. Jadi pemindahan kepala kala tersebut berasal dari Candilimo. Mari kita lihat lebih dekat ya, teman-teman. Nah, seperti inilah suasana Sungai Pikatan kalau nggak salah menurut informasi warga tadi. Ini sungai ini merupakan sungai perbatasan dua desa atau dua dusun kalau nggak salah. Bangunan ini bernama Dam Candilimo. Meski sudah berusia lebih dari 1 abad, namun struktur bangunan masih berdiri kokoh, bahkan masih difungsikan hingga saat ini lah. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bangunan jembatan era kolonial. Jadi ini masih asli, masih utuh. Seperti ini ya, teman-teman. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda dulu masih difungsikan oleh masyarakat sekitar untuk pengairan, untuk mengatur debit air, untuk mengatur alur sungai yang ada di sini, teman-teman ya. Mari kita lebih dekat lagi. Nah, ini ada papan nama yang bertuliskan Bendung Candilimo kilometer 0,000, baku 1515 hektar. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman sungainya, teman-teman. Sangat mengerikan sekali ya. Tapi kalau dilihat bentuk bangunan ini sangat kokoh dan utuh, teman-teman. Jadi ini benar-benar pembangunan atau pembuatan era kolonial yang masih utuh ya. Nah, sekarang kita melihat di sisi bawah bendungan. Nah, terlihat kan seperti itu, teman-teman. Kepala kala yang ditempelkan di dinding bendungan ini, teman-teman. Nah, kembali lagi ke sisi salah satu bendungan. Kita turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amit. Kita turun ke bawah biar lebih dekat, lebih detail lagi untuk melihat gambar Mbah Buto yang ditaruh di
dinding jembatan ini teman-teman, atau di dinding bendungan ini. Nah, bisa kita lihat bendungan yang di atas itu tertulis Bendungan Candi Limo tahun 1910. Jadi pembangunan jembatan ini tahun 1910 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada waktu menguasai bumi Indonesia. Nah, sedangkan kepala kala ini yang ditaruh atau ditempelkan di dinding jembatan ini, mungkin dulu pengambilan kepala kala ini dari candi yang ada di sisi barat bendungan ini, yang sekarang dinamakan dengan Dusun Candi Limo. Jadi di Candi Limo dulu pernah ada sebuah bangunan candi besar, mungkin kayak gitu ya teman-teman, kalau dilihat dari bentuk kepala kala yang cukup besar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini debit air dari sungai ini cukup deras sekali teman-teman, bisa dilihat kan. Nah, kalau nggak salah ini yang dinamakan dengan Sungai Pikatan, yang pernah dituliskan dalam kitab Negara Kertagama ya teman-teman. Kembali lagi ke cerita Candi Limo yang di sisi barat bendungan ini. Di desa Dinoyo sendiri ada 4 buah kepala kala seperti ini yang ditaruh di pintu gerbang menuju ke desa teman-teman. Jadi mungkin dulu, kembali lagi ke cerita yang lama, mungkin dulu Candi Limo itu ada sebuah candi yang cukup besar, dan sekarang tinggal reruntuhan. Tapi kalau dilihat dari bentuk fisiknya, sekarang itu di pemakaman umum itu banyak sekali penemuan-penemuan umpak-umpak kuno di pemakaman umum Dusun Candi Limo teman-teman. Jadi kembali ke dam Candi Limo ini, pembuatan atau pembangunan dam ini pada tahun 1910 era kolonial. Bisa kita lihat yang di bawah kala itu tulisan Belanda teman-teman, yang di atas itu tulisan Candi Limo. Nah, sekarang kita ke atas ya teman-teman, melihat bentuk fisik bangunan jembatan ini yang cukup kokoh, yang cukup fenomenal, sampai dengan saat ini masih difungsikan oleh masyarakat sekitar ya teman-teman. Seperti ini teman-teman suasana lingkungan sekitar bendungan Candi Limo ini teman-teman, bisa kita lihat sejauh mata memandang. Pada waktu saya kesini tidak ada masyarakat atau warga yang pas kebetulan lewat, jadi tidak bisa atau tidak ada yang bisa digali informasi mengenai sejarah dari masyarakat teman-teman. Cuma informasi-informasi dari masyarakat yang di luar sana yang sempat saya temui, beliau menceritakan bahwa bendungan Candi Limo ini masih sakral atau masih mistis menurut cerita warga tadi ya. Pada bangunan dam Candi Limo, kembali lagi ke Candi Limo tadi, bahwa bendungan ini sampai dengan saat ini masih difungsikan oleh warga masyarakat sekitar untuk pengairan, untuk membagi debit air, untuk barangkali musim hujan dan banjir lah. Di sini fungsinya untuk mengatur debit air tersebut teman-teman. Nah, kita lebih mendekat lagi ya teman-teman. Seperti ini masih orisinil, masih asli peninggalan kolonial teman-teman. Ini semua masih asli kolonial teman-teman. Bahkan
Itu dam yang di bawah itu tidak ada secuil pun yang tergores. Jadi benar-benar luar biasa pembuatan dam Candi Limo teman-teman. Nah, kita lebih mendekat ke jalur sungainya teman-teman. Seperti itulah teman-teman sungai yang ada di sini. Menurut cerita warga tadi, sungai ini dulu pernah meluap, pernah banjir bandang, kurang lebih 5 tahun yang lalu teman-teman. Tapi anehnya menurut cerita warga, bendungan ini tidak tergores atau tidak terkena dari dampak banjir bandang tersebut. Jadi masih mistis atau masih sakral teman-teman ya. Saya cukupkan dulu ya teman-teman perjalanan saya kali ini untuk menelusuri Mbah Buto atau kepala kala yang ada di bendungan Candi Limo, dusun kalau nggak salah ini dua desa, mungkin perbatasan dua desa antara desa Dinoyo dan desa Sumberagung mungkin ya, tapi tetap wilayah kecamatan Jatirejo. Saya cukupkan dulu teman-teman ya. Mohon maaf apabila di dalam video saya ini ada penyebutan kata-kata, tempat, nama, dan lain sebagainya yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.